Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan praktik membaca. Arti dari praktik membaca, pelaksanaan secara nyata dalam apa yang disebut dalam teori membaca. Atau arti dari praktik itu suatu percobaan dalam kita melakukan sesuatu. Arti membaca, melihat isi dari suatu karya atau tulisan, kemudian memahaminya dan mengikuti jalan cerita. Apa saja yang harus dipersiapkan sebelum membaca? 1. Siapkan apa yang akan dibaca. Contoh, buku bacaan, koran, majalah, dan lainnya. 2. Gunakan intonasi atau lafal yang tepat. 3. Perhatikan tanda baca seperti titik, koma, dan tanda tanya. 4. Jangan lupa berdoa. Saya akan menjelaskan tentang membaca teliti dan pemahaman. Model membaca timbal balik atau MMTB dilengkapi penulis dengan menerapkan membaca metode kalimat. Penulisan memilih membaca metode kalimat dikarenakan penulis ingin memahami makna yang dikandung pada tiap kalimat itu. Penerapan metode kalimat dilakukan penulis dengan cara menetapkan seluruh bacaan dengan pemandangan yang lebar untuk kemudian mulai memfokuskan pandangan mata pada kalimat pertama, berkesinambungan hingga sampai ke kalimat akhir. Selanjutnya, penulis juga didukung proses membaca tersebut dengan menerapkan teknik close reading yang termasuk ke dalam teknik menengah. Close reading berarti membaca teliti atau membaca cermat. Penulisan membaca tiap-tiap kalimat dengan cermat agar mampu menetapkan informasi sehingga memunculkan pemahaman yang mendalam. Membaca teliti dan pemahaman. 1. Mempersiapkan pembacaan. Disiapkan dulu. 2. Menetapkan model metode timbal balik. 3. Menetapkan metode membaca kalimat dan teknik close reading. 4. Menetapkan seluruh bacaan dengan pandangan yang lebar dan menyeluruh. 5. Memulai memfokuskan pandangan mata ke kalimat pertama, kemudian berurutan kalimat selanjutnya hingga kalimat terakhir. 6. Menangkap informasi dan memahami informasi secara mendalam. 7. Mencatat ide-ide dinilai penting oleh penulis. Kendala dalam solusi dalam membaca teliti dan pemahaman. Kendala pada saat membaca teliti dan pemahaman ialah kita memang harus benar-benar teliti dan memahami, namun keadaan pada saat membaca ialah sudah tidak berkonsentrasi karena memang suasana sudah tidak tenang atau kondusif lagi. Agar mudah memahami suatu bacaan, kita harus menyelesaikan bacaan yang kita baca dengan tujuan kita membaca. Apabila tujuan kita membaca adalah untuk membaca teliti sehingga diperoleh suatu pemahaman yang mendalam, maka lebih baik dan sangat membantu apabila kita menggunakan model membaca timbal balik atau MMTB dengan metode kalimat. Terima kasih. Membaca kritis, sejenis kegiatan membaca yang dilakukan secara bijaksana, mendalam, evaluatif, serta analitis, dan bukan hanya mencari kesalahan belaka. Membaca secara kritis merupakan suatu strategi membaca yang bertujuan untuk memahami isi bacaan berdasarkan penilaian yang rasional lewat keterlibatan yang lebih mendalam dengan pikiran si penulis. Kemampuan meningkatkan membaca kritis. 1. Kemampuan untuk mengingat dan mengenali. Yang kedua, kemampuan untuk memahami makna yang tersirat dari bacaan tersebut. Yang ketiga, kemampuan untuk menganalisis. Yang keempat, kemampuan untuk menilai bacaan tersebut. Yang kelima, kemampuan membuat rangkuman bacaan. Nah, sekarang tujuan membaca kritis. Pertama, memahami maksud penulis. Kedua, meningkatkan minat baca. Yang ketiga, mengetahui prinsip-prinsip pemilihan bacaan. Membaca kreatif. Membaca kreatif yaitu membaca untuk mendapatkan nilai tambahan dari pengetahuan yang terdapat dalam bacaan dengan cara mengidentifikasi ide-ide yang menonjol atau mengkombinasikan pengetahuan yang sebelumnya pernah diciptakan oleh si pembaca.
Kemampuan meningkatkan membaca kreatif. 1. Keterampilan mengikuti petunjuk dalam bacaan kemudian menerapkannya. 2. Kemampuan membuat resensi atau rangkuman buku. Ketiga, keterampilan memecahkan masalah sehari-hari melalui teori yang disajikan dalam buku tersebut. Keempat, keterampilan mengubah buku prosa, contohnya cerpen, novel, dan lain sebagainya, menjadi bentuk naskah atau sandiwara. Kelima, keterampilan mementaskan naskah drama yang dibacanya. Tujuan membaca kreatif. 1. Memahami informasi secara lebih mendalam. 2. Mengetahui sesuatu yang lebih mendalam. Ketiga, membaca kreatif bertujuan agar pembaca lebih terampil dan lebih berkreasi. Kendala dan solusi dalam membaca kritis dan kreatif. Dalam melakukan proses membaca adalah bahwa masih suka terburu-buru, hingga akhirnya kurang pemahaman, dan harus membaca mulai dari awal kembali. Kemudian, terkadang masih sulit mencari sebuah kritikan maupun sebuah ide-ide yang bagus dan baik. Apabila membaca suatu bacaan yang memuat masalah yang sama sekali belum diketahui, hendaknya mencari tahu garis besarnya dulu. Hendaknya bertanya kepada kawan atau siapa saja yang kita anggap mengerti, sehingga pada saat membaca tidak menimbulkan kebingungan yang parah. Agar mudah memahami suatu bacaan, kita harus menyesuaikan bacaan yang kita baca dengan tujuan kita membaca. Apabila tujuan kita membaca adalah untuk membaca kreatif dan kritis, maka lebih baik dan sangat membantu kita memilih menggunakan model membaca timbal balik MMTB dengan metode kalimat. Metode kalimat dipilih dikarenakan kita membaca secara intensif, membaca secara teliti dan mencermati tiap kosakata agar tidak kebingungan. Buku Larung. Survei judul dari hasil mensurvei halaman judul diperoleh hasil sebagai berikut. Judul buku Larung, pengarang oleh Ayu Utami, penerbit oleh Gramedia, tempat terbit Jakarta, tahun terbit cetakan keempat Mei 2013. Survei isi 1. Buku ini terdiri dari 295 lebih halaman yang terdiri atas ucapan terima kasih dan topik cerita. 2. Buku ini terdiri atas beberapa bab dan menceritakan kisah seseorang pemuda yang bernama Larung yang menjalankan misi, yaitu membantu para aktivis mahasiswa kiri melarikan diri dari kejaran rezim militer. Survei bagian akhir. Di bagian akhir, buku ini terdapat iklan-iklan buku yang tentunya dari penulis Larung sendiri juga dari beberapa pengarang lainnya. Hasil survei. Berdasarkan hasil survei secara keseluruhan, penulis dapat melaporkan hasil survei sebagai berikut. 1. Halaman judul. 2. Ucapan terima kasih. 3. Kisah ini diawali dengan Larung yang hendak membunuh neneknya yang ternyata bukan nenek kandungnya. Simbah Anjani namanya. Kisah ini terjadi pada tahun 1985 ketika Larung masih lumayan muda. 4. Rencana Cok dan Yasmin yang hendak menemani Laila untuk bertemu dengan Syihar dan juga hendak menonton pertunjukan Sakuntala, sahabatnya pada tahun 1996. 5. 4 sahabat yang dipertemukan di New York, Cok, Yasmin, Laila, dan juga Sakuntala. 6. Kisah Laila pada saat ia menemui Syihar, seseorang yang dicintainya bersama para sahabatnya, juga dengan Saman, seseorang yang juga pernah Laila sayangi. 7. Saman yang diserbu oleh banyak email dari Indonesia, email dari Yasmin kekasihnya, juga email dari Larung atau juga yang lainnya. Email-email itu berisi tentang keadaan Indonesia yang penuh dengan kekacauan. Saman juga bermimpi tentang Yasmin yang berada di pihak Larung. 8. Selat Philip pada
Tanggal 12 Agustus 1996, Saman dan Anson yang hendak melarikan 3 aktivis yaitu Wayan Togong, Bilung, dan juga Koba dengan bantuan Larung. Hingga akhirnya misi itu berhasil dilakukan dan hanya sampai di titik laut. Di akhir kisah ini mereka berenam, Larung, Saman, Anson, Wayang Togong, Koba juga Bilung tertangkap di laut lepas. Saman ingin pamit pada Yasmin. Setelah itu, diam yang tak lagi menunda. Praktek membaca scanning. Scanning artinya membaca yang dilakukan ketika hendak mencari data yang ingin diketahui. Biasanya saat kita mencari suatu kata dalam kamus. Model membaca timbal balik MMTP selanjutnya dilengkapi penulis dengan menerapkan membaca metode kalimat. Penulis memilih membaca metode lanjutan. Penerapan metode lanjutan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembaca. Selanjutnya, penulis juga mendukung proses membaca tersebut dengan menerapkan teknik close reading yang termasuk ke dalam teknik menengah. Close reading berarti membaca teliti atau membaca cermat. Penulis membaca tiap-tiap kalimat dengan cermat agar mampu menangkap informasi hingga mampu menciptakan gagasan-gagasan baru yang relevan. Setelah mendapatkan kata-kata yang artinya belum dipahami penulis menggunakan teknik scanning untuk mencari kata-kata di dalam kamus. Pada saat membaca ataupun mencari kata-kata di dalam kamus, penulis menggunakan teknik lanjutan pola horizontal. Proses membaca berita yang berjudul manfaat cacing tanah untuk kesuburan, drainase dan aerasi tanah dapat diruntutkan penulis sebagai berikut. 1. Mempersiapkan bacaan atau buku. 2. Menerapkan model membaca timbal balik. 3. Menerapkan metode membaca kalimat dan teknik close reading. 4. Menatap seluruh bacaan dengan pandangan yang lebar dan menyeluruh. 5. Mencatat kata-kata yang sukar dipahami untuk dicari pengertiannya di dalam kamus. 6. Kemudian mulai dilakukan teknik scanning. 7. Tentukan kata yang dicari. 8. Perhatikan ejaan kata yang akan dicari di dalam kamus. 9. Carilah kata tersebut dengan langsung membuka halaman pertama yang mengandung huruf awal dan dari kata yang akan dicari. 10. Setelah itu, pembaca men-scan halaman tersebut ke halaman berikutnya sampai menemukan kata yang dicari. 11. Setelah ditemukan, bacalah dengan teliti makna kata tersebut. Berdasarkan berita manfaat cacing tanah untuk kesuburan, drainase dan aerasi tanah, kata-kata yang belum dipahami maknanya oleh penulis dan pada akhirnya digunakan penulis untuk berlatih menerapkan membaca scanning dengan mencari makna kata di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah sebagai berikut. Drainase. Drainase artinya 1. Pengatusan, 2. Penyaluran air, 3. Saluran air. Aerasi drainase. Aerasi drainase tertutup untuk memperbaiki aerasi tanah agar proses mikrobiologi dapat berlangsung di dalam tanah dengan baik dan dapat mengubah sifat kimia tanah. Spesies. Spesies artinya biosatuan dasar klasifikasi biologi atau jenis. Erosi. Erosi artinya 1. Hal menjadi aus berlubang karena geseran air atau batu. 2. Geopengikisan permukaan bumi oleh tenaga yang melibatkan pengangkatan benda-benda seperti air mengalir, es, angin, dan gelombang atau arus. 3. Dok luka pada kulit yang sangat dangkal, hanya mengenai lapisan kulit luar dan mengeluarkan serum. 4. Pengikisan atau penyusutan atau penipisan atau nasionalisme. Membaca skimming. Pada saat melakukan proses membaca artikel yang berjudul Langkah-langkah menanam padi di pot, penulis menggabungkan berbagai jenis retorika membaca. Penulis menggunakan model membaca timbal balik atau disebut juga MMTB. Artinya, penulis menggabungkan antara model membaca bawah atas dan model membaca atas bawah. Dengan menggunakan model membaca tersebut, penulis lebih mudah memahami bacaan. Model membaca timbal balik atau disebut juga MMTB selanjutnya dilengkapi penulis dengan menerapkan membaca metode paragraf. Penulis memilih membaca metode lanjutan. Penerapan metode lanjutan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembaca. Selanjutnya, penulis juga
mendukung proses membaca tersebut dengan menerapkan teknik close reading yang termasuk ke dalam teknik menengah. Close reading berarti membaca teliti atau membaca cermat. Oleh karena penulis hanya ingin mendapatkan informasi secara garis besarnya saja, maka penulis juga menggabungkan dengan menggunakan teknik skimming. Teknik skimming merupakan salah satu teknik membaca yang digunakan dalam proses membaca secara ekstensif. Penulis menggunakan pola horizontal yang terpadu dengan pola blok yang menemukan ide-ide pokok pada masing-masing paragraf. Selanjutnya, proses membaca bacaan skimming. Yang pertama yaitu mempersiapkan bacaan, contohnya seperti buku, koran, dan majalah, dan lain-lain. Yang kedua yaitu menerapkan model membaca timbal balik. Yang ketiga, menerapkan metode membaca paragraf. Yang keempat, menatap seluruh bacaan dengan pandangan yang lebar dan menyeluruh. Yang kelima, mencatat kata-kata yang sukar dipahami untuk dicari pengertiannya di kamus. Yang keenam, kemudian mulai dilakukan teknik skimming. Yang ketujuh, teknik skimming dilakukan dengan menggunakan pola horizontal atau pola blok. Yang kedelapan, menentukan ide-ide pokok yang terkandung dalam tiap paragraf. Berikut ini langkah-langkah yang dilakukan oleh Inkan Harahap. Yang pertama yaitu benih padi, yang kedua merendam benih padi, yang ketiga media tanam, yang keempat pindahkan ke polybag, yang kelima tumbuh anakan, yang enam kondisi bunting, yang ketujuh bunga rontok hingga usia 3 bulan, bunga putih akan rontok, yang kedelapan panen. Kendala solusi dalam membaca skimming yaitu dalam melakukan proses membaca artikel langkah-langkah dan memberikan bimbingan konseling di sekolah. Penulis tidak mengalami kendala yang berarti dikarenakan penulis sudah menerapkan model, metode, dan teknik membaca dengan cukup baik. Pada saat mencari ide-ide pokok, dengan menerapkan teknik skimming pun penulis tidak terlalu terkendala. Ide-ide pokok dapat ditemukan penulis dengan cukup mudah tanpa menimbulkan halangan yang berarti. Dikarenakan penulis tidak mengalami kendala dan melakukan proses membaca bacaan 1 ataupun bacaan 2, maka penulis tidak memberikan solusi mengatasi kendala secara khusus. Pada umumnya, kendala terjadi dikarenakan pembaca belum terbiasa menggunakan teknik skimming. Dalam mencari ide-ide pokok atau membaca secara ekstensif, apabila membaca sudah terbiasa, maka proses membaca akan berlangsung tanpa hambatan yang berarti. Teknik skimming didukung oleh metode membaca paragraf. Membaca secara keseluruhan paragraf, tidak mencermati kalimat per kalimat. Apabila dirasa secara sudah mengetahui kelanjutan informasi yang terdapat dalam suatu paragraf, maka pembaca diperbolehkan segera mengalihkan pandangan ke paragraf selanjutnya, membaca artikel langkah-langkah, dan memberikan bimbingan konseling di sekolah. Penulis tidak mengalami kendala yang berarti dikarenakan penulis sudah menerapkan model, metode, dan teknik membaca dengan cukup baik. Pada saat mencari ide-ide pokok, dengan menerapkan teknik skimming pun penulis tidak terlalu terkendala. Ide-ide pokok dapat ditemukan penulis dengan cukup mudah tanpa menimbulkan halangan yang berarti. Dikarenakan penulis tidak mengalami kendala dan melakukan proses membaca bacaan 1 ataupun bacaan 2, maka penulis tidak memberikan solusi mengatasi kendala secara khusus. Pada umumnya, kendala terjadi dikarenakan pembaca belum terbiasa menggunakan teknik skimming. Dalam mencari ide-ide pokok atau membaca secara ekstensif, apabila membaca sudah terbiasa, maka proses membaca akan berlangsung tanpa hambatan yang berarti. Teknik skimming didukung oleh metode membaca paragraf. Membaca secara keseluruhan paragraf, tidak mencermati kalimat per kalimat. Apabila dirasa secara sudah mengetahui kelanjutan informasi yang terdapat dalam suatu paragraf, maka pembaca diperbolehkan segera mengalihkan pandangan ke paragraf selanjutnya. Terima kasih.